Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Kali ini Bu Ilmi akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Jadi ini materi bab baru, bagian pertama. Apa itu turunan? Kalau fungsi aljabar tentunya kalian sudah mengerti semua. Jadi di SMP dulu juga sudah ada fungsi aljabar. Jadi sekarang ada suatu fungsi, terus itu nanti diturunkan. Karena di sini, di sampul depan ini ya, ada limit, berarti nanti rumus umumnya itu ada kaitannya dengan limit. Itu turunan. Oke, sekarang kita mulai saja. Ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama dulu ya. Turunan pertama fungsi. Bagaimana turunan pertama fungsi itu bagaimana gitu ya. Oke, akan saya jelaskan. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi y atau fx, yaitu sama dengan fx, laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan v besar. Itu sama dengan ini. Limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Ini rumus umumnya. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan turunan fungsi. Jadi laju perubahan itu sama saja dengan turunannya. Kemudian turunan fungsi fx itu disimbolkan seperti ini, f aksen x. Turunan pertama itu di sini simbolnya petik 1 seperti ini. Jadi f aksen x itu sama saja dengan ini definisinya. Turunan pertama fungsi fx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Seperti itu. Kalau misalkan x-nya di titik A, berarti x di sini diganti dengan A. Kemudian penulisannya selain f aksen x seperti ini bisa ditulis dalam bentuk dy per dx atau dfx per dx itu juga boleh. Sekarang misalkan Bu Ilmi punya fx sama dengan 6x. Berapakah turunannya? Berarti kita masukkan dalam definisinya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 6x, maka fx plus h ini ya, fx plus h, x di sini diganti x plus h. Sekarang kita masukkan, maka untuk mencari turunannya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h sama dengan ini, berarti x ini tadi saya ganti dengan x plus h, dikurangi fx-nya itu 6x per h. Kemudian kita kalikan satu-satu, 6 kali x, 6x, ditambah 6 kali h, 6h, ini min 6x di sini kita pindah saja, ini per h tetap. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian 6x dikurangi 6x di sini 0, berarti ini 6h per h. Maka limit h mendekati 0, ini hanya kita coret, tinggal 6. Limit h mendekati 0, 6 sama dengan berapa? Sifat limit yang di bab sebelumnya. Berarti sama dengan 6. Jadi kalau di sini konstanta, hasilnya konstanta itu sendiri. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Misalkan di sini Bu Ilmi punya contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 3. Misalkan saya punya fungsinya seperti ini. Maka penyelesaiannya, kalau fx, ini saya kasih tanda merah, fx itu 2x plus 3, maka fx plus h saya kasih tanda biru, 2x-nya itu diganti x plus h, kemudian ini kali 1, 2 kali x, 2x, 2 kali h, 2h, 3-nya tetap, maka bentuknya ini. Maka limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan fx plus h itu yang biru ini tadi saya pindah ke sini, dikurangi, ini dikurangi, ini fx-nya ini merah per h. Kemudian keluarkan semuanya, min kali 2x min 2x, min kali plus ya, plus 3 min 3. Kemudian ini sama ini kan 0 ya. 3 kurangi 3 juga 0, tinggal 2h per h. Hanya dicoret tinggal 2. Limit h mendekati 0,2 sama dengan 2. Maka turunan dari fx sama dengan 2x plus 3 sama dengan 2. Atau f aksen x sama dengan 2. Seperti itu. Itu yang bagian pertama. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Aturan turunan pertama fungsi. Nah, ini asal-usulnya. Jadi, pendekatannya kita pakai limit. Kayak yang rumus yang di awal tadi. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Kemudian sampai sini,
Ini tadi kan kalau misalkan bentuk umumnya apa namanya, fx-nya itu fx-nya itu ax pangkat n. Jadi kalau x plus h itu x yang di sini diganti dengan x plus h pangkat n. Kemudian ini kita jabarkan. Ini juga a-nya ini kan tetap ini ya. Ini yang x plus h, kemudian semua dikali dengan a. Kemudian ini sama ini 0, tinggal ini yang paling depan ke sini, yang bawah ini tetap. Kemudian semua punya h, hanya saya keluarkan, berarti ini hanya kan tinggal hilang, saya taruh depan. Kemudian ini saya keluarkan 1, berarti kan tinggal pangkat 1 terus sampai n-nya itu tinggal n-1 karena saya keluarkan. H ini sama ini dicoret, berarti kan tinggal ini ya. Tinggal ini nggak ada hanya, ini h pangkat 1, h pangkat 2 terus sampai h pangkat n-1. Hanya masukkan, berarti yang ada kaitannya dengan h dia pasti 0 karena di sini h mendekati 0, berarti tinggal bentuk ini. Ini ya. Nah, bentuk ini maka gimana? Maka oke, berarti f aksen x sama dengan ini dipindah aja ini. N-nya taruh depan. N kali a x pangkat n-1. Maka kalau ada bentuk fx ini sama dengan a x pangkat n, maka turunan pertamanya itu adalah n dikali a kali x pangkat n-1. Berarti ini cara menghafalkannya, pangkat pindah ke depan, dikali koefisiennya, x-nya tetap, pangkatnya selalu berkurang 1. Itu yang disebut dengan aturan turunan pertama fungsi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Biar kalian lebih memahami dan mengerti maksudnya yang tadi, yang bentuk panjang tadi ya, biar nggak makin bingung dengan bukti-bukti turunan. Sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 7x pangkat 3. Berarti apa? 7-nya kan tetap, pangkatnya pindah ke depan, terus pangkat yang ini dikurangi 1. Oke, maka 3 kali 7, 21 x pangkat 2. Mudah kan? Mudah banget, matematika itu mudah. Sekarang contoh kedua, saya kasih warna biru. Misalkan Bu Ilmi punya bentuk fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 6 kali x pangkat min 2. Maka turunannya, lah, di sini ada pangkat negatif nih. Kalau ini kan positif, gimana caranya kalau pangkat negatif? Ini tetap konsepnya, artinya di sini kalau nggak ada angka, itu koefisiennya berapa anak-anak? Ya, benar sekali, koefisiennya 1. Berarti ini 4 pindah ke depan, 4 dikali x pangkat. Pangkat selalu dikurangi 1, dikurangi. Ini pangkatnya kan min 2. Min 2 pindah ke depan sini. Min 2 dikali koefisiennya tetap x. Jadi pangkatnya baik positif maupun negatif, itu pasti nanti dikurangi 1. Oke. Kemudian 4 kali x pangkat 3. Ini min kali min plus kan? Plus 2 kali 6, 12 x pangkat. Min 2 kurangi 1 bukan min 1. Berapa? Hutang 2. Hutang lagi 1. Hutangnya jadi berapa? 3. Kalau hutang itu nulisnya negatif. Oke. Jadi meskipun pangkatnya positif maupun negatif, konsep turunan itu selalu dikurangi 1. Ini ada 2 contoh. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, poin berikutnya. Sekarang poin yang ketiga. Sifat-sifat turunan fungsi. Oke. Ini ada beberapa sifat, jadi ada 6 sifat. Misalkan saya punya bentuk fx sama dengan a dikali x pangkat n, dengan a itu adalah konstanta, fx itu terhadap fungsi x, maka f aksen x itu n kali, ini ke depan ya, n kali a x pangkat n-1. Jadi misalkan u dan v itu adalah fungsi, jadi u dan v ini bukan variabel, tapi fungsi. Fungsi yang di dalamnya itu nanti ada variabel x. Nah, diperoleh sifat-sifat seperti ini. Biar makin mengerti, jadi akan saya jelaskan ke berikutnya. Setiap sifat saya kasih contoh biar kalian nggak bingung. Oke ya? Oke, kita masuk ke sifat yang pertama. Sifat pertama itu ngomongnya y sama dengan c. Maka turunannya y aksen sama dengan 0. Jadi y aksen itu bisa ditulis yang di sini. Bisa ditulis dalam bentuk dy per dx itu ada, atau
dfx per dx juga ada. Jadi itu penulisan bentuk lain saja, boleh yang mana aja boleh. Jadi kalau ada bentuk y sama dengan c itu konstanta, jadi y sama dengan 3, y sama dengan 7, y sama dengan min 1000, itu pasti nanti turunannya 0, sesuai dengan sifat yang pertama. Oke ya. Kemudian yang kedua, y sama dengan k kali u. U itu adalah fungsi, bukan variabel. K itu koefisiennya kan? Maka y aksen sama dengan koefisiennya di sini tetap dikali turunannya ini. Ini karena fungsi, makanya diturunkan. Misalkan saya punya 3 dikali 2x min 1. Berarti kan 3-nya tetap. 2x min 1 diturunkan berapa? Ini artinya pangkatnya 1. 1 kali 2, 2 tetap. X, ini pangkatnya 1 kan? 1 selalu pangkat dikurangi 1. Dikurangi, ini kan angka ya, kayak di sini. Y sama dengan C konstanta. Maka kalau diturunkan hasilnya pasti 0. Oke, kemudian di sini kalikan saja, ini kan dikurangi 0, pasti hasilnya tetap ini. 3 kali 1, 1, 1 kali 2, 3 kali 2, 6. 6x, 1 kurangi 1 berapa? 0, x pangkat 0. Semua bilangan, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya berapa? 1, maka hasilnya di sini 6. Oke. Sifat yang ketiga, y sama dengan u plus minus v. Artinya plus minus itu berlaku positif maupun negatif boleh. Jadi kalau ada fungsi, ini fungsi, u itu fungsi, v itu juga fungsi, maka kalau diturunkan, setiap fungsinya itu harus diturunkan. Misalkan saya punya y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x tambah 2. Jadi x kuadrat diturunkan, negatif 5x diturunkan, 2 juga diturunkan. X kuadrat diturunkan jadi apa? 2-nya pindah ke depan, x pangkatnya selalu dikurangi 1. Ini sama 1 kali 5, x, ini kan pangkat 1 ya artinya. Jadi kalau nggak ada pangkatnya, itu artinya dia pangkatnya 1. 1 selalu dikurangi 1, ini 2, berarti kalau angka, kalau diturunkan pasti 0, sesuai dengan sifat yang pertama. Kemudian 2 kali x, 2 kurangi 1, 1 berarti 2x. Jadi kalau pangkat 1 itu nulisnya x saja boleh. Jadi pangkat 1 itu nggak perlu ditulis. Ini 1 dikurangi 1 kan 0. X pangkat 0 berapa? 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Berarti 1 dikali 5 kali 1, 5. Ini hasilnya. Kemudian yang keempat itu ada bentuk perkalian. Y sama dengan U kali V. Kalau perkalian itu ada rumusnya. Yang depan dulu diturunkan kali V. Ditambah gantian, kalau yang depan ini tetap berarti yang belakang. Ini rumusnya, dia selalu ditambah. Misalkan Bu Ilmi punya y sama dengan 3x plus 4 dikali 2x pangkat 3, seperti itu. Misalkan ini U, yang ini V, maka ini diturunkan dulu, taruh depan, dikali ini, ditambah selalu, ini tetap, terus turunannya ini taruh sini. Nah, gampang kan ya? Ini turunannya 3, yang ini berapa? 2 kali 3? 6. 6 ini x-nya, kemudian pangkatnya selalu berkurang 1. Terus kalikan deh. 3 kali 2 berapa? 6. Terus ini kalikan ini satu-satu gini. Ini kali ini. Nah, kan mudah kan ya? Kemudian kelompokkan yang sama, sukunya sama. Ini sama ini kan sama-sama x pangkat 3. Kalau ini kan x pangkat 2, berarti biarin aja di sini deh. Ini tambah ini 24. Oh, ini kebetulan koefisiennya sama, kemudian 24x kuadrat saya keluarkan nih. Berarti di sini tinggal x, di sini 1. Ini bentuk sederhananya. Seandainya di option bentuknya seperti ini, ya cukup di sini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan urean, kalian tulis aja ke dalam bentuk paling sederhana, seperti itu. Kemudian ada dua sifat lagi, y sama dengan u pangkat n. Maka turunannya n-nya ke depan kayak seperti yang tadi di awal, u kali n-1, cuma u itu kalau di depan tadi kan ngomongnya kita variabel x ya. Kalau di sini dia fungsi, maka dikali turunan ini turunkan lagi. Jadi dikali turunannya di dalam ini. Seperti itu. Misalkan Bu Ilmi punya y sama dengan 2x dikurangi 4, dia pangkat 3. Maka y aksen sama dengan 3 pindah ke depan, ini tetap, pangkatnya berkurang 1, dikali turunannya ini. Berarti ini turunannya berapa? 2 dikurangi 0, 2. Oke ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali ini. Nah, gitu aja. Mudah kan? Cepat juga ya.
Sekarang yang berikutnya, sifat yang keenam. Y sama dengan U per V. Jadi bentuk fungsi, U fungsi, V juga fungsi, bentuk pembagian. Maka Y aksen sama dengan yang atas harus diturunkan dulu kali yang bawah, selalu dikurangi. Berarti gantian, yang atas tetap dikali turunan yang bawah. Dibagi fungsi bawah dikuadratkan. Dengan syarat V tidak boleh sama dengan 0. Misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 3 per X min 3. Maka Y aksen sama dengan atas diturunkan, hasilnya ini. Dikali bawah, selalu diturunkan, atas tetap kali turunan bawah, taruh sini. Oke ya. Ini dikuadratkan. Kemudian ini kali satu-satu gini. Ini kali ini 2X kuadrat, 2 kali X 2X, min 3 kali 2X min 6X, min 3 kali 2 min 6. Dikurangi semua ini, karena yang di dalam kurung kali 1 tetap bilangan itu sendiri. Ini selesaikan, ini tetap 2X kurangi 6X, negatif 4X, ini min 6, ini kalikan negatif semua. Berarti min X kuadrat, min 2X, min 3. Sekarang kumpulkan yang sejenis atau yang memiliki suku yang sama. Berarti 2X kuadrat kurangi X kuadrat, negatif 4X dikurangi 2X min 6X, min 6 kurangi 3 min 9. Berarti ini hasilnya. Seperti itu anak-anak. Oke, silahkan dipelajari nanti ya. Diulang-ulang videonya, didengarkan biar kalian makin paham. Kemudian kita ke poin yang keempat. Aturan rantai turunan fungsi. Gimana aturan rantai itu maksudnya? Berarti seperti rantai, diturunkan lagi, turunkan lagi. Bentuknya, jadi kalau misalkan saya punya bentuk Y gini ya. Jadi nanti diturunkannya karena di dalam ini fungsi, nulisnya turunan per turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi gitu. Jadi yang di dalam itu dimisalkan. Terus nanti diturunkan lagi. Jadi kayak rantai, berantai-rantai seperti itu. Ini konsepnya di sini. Nanti biar paham, saya lanjutkan ke contoh ya. Misalkan Bu Imi punya bentuk ini. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 pangkat 4. Tentukan bentuk f aksen x-nya sama f aksen 0-nya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini. Misalkan yang di dalam tadi, dimisalkan ini 3x kuadrat plus 5x plus 7. Jadi yang ini saya misalkan U. Nah, ini saya misalkan U, maka bentuknya FU berarti ini jadinya FU, ini UU pangkat 4, seperti itu. Pangkat 4. Kemudian yang kedua berarti FU sama dengan U pangkat 4 diturunkan. Menjadi nulisnya df per du. Berarti ini 4 kali, yang depan ini kan nggak ada angkanya. Berarti artinya 1. Berarti 4 kali 1. 4 U pangkat, ini berkurang 1 pangkatnya. Jadi pangkat 3. 4 U pangkat 3. Kemudian yang ketiga, fungsi U diturunkan terhadap X. Maka du per dx. Berarti ini gimana caranya? Gimana yuk? U-nya di sini kan ini 3x kuadrat plus 5x plus 7. Maka du per dx diturunkan terhadap X. 3 kali 2, 6x ditambah 5 di sini. Kemudian langkah selanjutnya, maka turunan dari bentuk yang tadi soal yang ini, maka ini yang disebut aturan rantai. df per dx sama dengan df per du kali du per dx. df per du-nya ini ya. Kemudian du per dx-nya ini. Kalikan satu-satu ini. Terus ini 4u ini kalikan, u-nya diganti dengan ini pemisahan yang awal. Kemudian 4 kali di sini, ini 4-nya tetap ya. Yang ini saya pindah ke depan, terus ini kalikan satu-satu gini. Ini tetap aja. Jadi kalau ini pangkatnya besar 3, 4, 5, biar aja, biar nggak repot, nggak terlalu panjang. Ini f aksen x. Kemudian yang ditanya tadi apa? Ini kan f aksen 0. Berarti berapa f aksen 0? Ayo. Kalau sudah ketemu f aksen x, maka f aksen 0-nya x-nya ganti 0. Ini 20 berarti ya. Ini 0, 0, 7. 7 pangkat 3 berapa? Yo, sekarang dihitung. Kemudian dikalikan dengan 20. Berarti itu nilai dari f aksen 0.
Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa tanya Bu Ilmi, bisa WA, nggak usah malu-malu ya. Jadi biar ngerti materi ininya nanti yang turunan bentuk aljabar. Poin kelima. Oke, poin kelima, turunan kedua fungsi. Gimana turunan kedua fungsi? Artinya ada fungsi, saya turunkan, kemudian saya turunkan lagi. Itu disebut dengan turunan kedua. Jadi nulisnya gini, kalau ada fungsi fx, saya turunkan pertama, itu kan nulisnya f aksen x gini ya. Kalau diturunkan lagi, berarti ini petiknya 2, f double aksen x. Jadi turunan kedua, atau df aksen. Kalau turunan pertama kan dfx per dx, berarti ini kasih petik lagi boleh. Oke, paham ya? Jadi bisa gitu bentuk ini, penulisan lain aja. Kemudian saya kasih contoh. Misalkan saya punya fungsi gx di sini sama dengan 7x pangkat 5 dikurangi, ini ada keliruan ya, ini nih. Gx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat min 1 kurangi 8x plus 9. Oke, turunan keduanya, maka turunan pertamanya ini kalikan koefisien kali pangkat. 2 kali 5 10, x pangkatnya selalu berkurang 1, 3 kali 4 12, x pangkatnya berkurang 1, 4 kali min 1, min 4, x ini pangkatnya berkurang 1, min 1 kurangi 1 berapa? Min 2. Ini min 8x berarti diturunkan min 8. Kalau ini 9, 10 konstanta itu diturunkan pasti 0, nggak usah ditulis. Ini turunan pertama. Kemudian kalau turunan kedua, maka yang bentuk ini diturunkan lagi. 10 kali 4, 40, x pangkat, ini berkurang 1, 12 kali 3, 36, x pangkat, ini berkurang 1, min 4 kali min 2, positif 8, x pangkat, min 2 kurangi 1, itu min 3. Min 8 diturunkan berapa? 0, jadi semua konstanta diturunkan 0, kayak sifat yang nomor 1 tadi. Jadi di sini misalkan min 7, min 8, min 10, atau plus 2021, kalau diturunkan pasti hasilnya 0. Berarti ini hasil dari turunan kedua. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah ngerti ya? Oke, kita tadi sudah mempelajari 5 poin pada turunan bentuk aljabar. Semoga kalian mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kalau nanti masih bingung boleh tanya-tanya, atau kalau sudah mengerti boleh nih dioret-oret latih uji kompetensi 1 yang bab 2. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga bisa dimahami, bisa mudah dipahami dan dimengerti. Oke ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.